Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, di mana sekarang kita sudah memasuki tema yang kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, subtema yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang pertama. Namun, sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ya, mari sama-sama kita menyimak atau membaca isi dongeng yang dibacakan oleh Dayu atau yang dibaca oleh Dayu. Ya, baik. Nah, judul dongengnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik. Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Ya, ini diambil pada rumahdongeng.com atau bersumber pada rumahdongeng.com ya. Ya, jadi adik-adik, perlu kita ketahui ketika kita membantu seseorang, itu kita harus lakukan dengan tulus ya, dengan ikhlas ya. Jangan kita membantu seseorang itu ya karena ada maunya kita ya, tidak ikhlas lagi itu ya, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus membantu seseorang dengan ikhlas ya.
Siapa teman pohon apel? Ya, tentunya adalah anak laki-laki itu. Ya. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya, mereka sangat bahagia, ya. Mereka sangat gembira, ya, sangat senang, ya. Kemudian apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ya, apa ini adik-adik? Kebaikan yang diberikan pohon apel, ya, berdasarkan cerita dongeng tadi. Ya, jadi kebaikan yang diberikan pohon apel adalah dia memberikan batangnya, batang pohonnya, ya, untuk anak laki-laki itu membangun rumah, ya. Kemudian ketika tua, ya, ketika sudah berusia, ya, tua gitu, ya, pohon apel, ya, memberikan batangnya sebagai sandaran dari anak laki-laki itu. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena anak laki-laki itu tidak pernah, ya, mendatanginya lagi atau berjumpa lagi dengannya. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ya, mengapa ini adik-adik? Ya, jadi pohon apel menangis karena dia sudah bersama-sama lagi dengan anak laki-laki itu. Ya, jadi adik-adik, ya, dongeng itu adalah sebuah cerita khayalan belaka, ya, khayalan belaka atau cerita fiktif yang berupa imajinasi, ya, atau imajinasi. Ya, mengapa demikian? Karena ya mana mungkin kan kita ketemukan pohon apel yang menangis, pohon apel yang berbicara, ya, pohon apel yang merasa gembira, ya, tidak ada, ya. Jadi dongeng itu adalah sebuah karangan yang berupa khayalan atau imajinasi yang dibuat oleh pengarangnya, ya. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 daun kering, di kotak kedua ada 15 daun kering. Kemudian Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini, ya. Dayu menghitung semua daun kering, ya, di mana di kotak pertama itu ada 35, kemudian di kotak kedua ada 15. Ya, ini ketika kita menghitungnya berarti berlaku sistem perjumlahan, ya. Tinggal kita tambahkan saja atau tinggal kita jumlahkan saja. 35 ditambah 15 sama dengan, ya, 50. Ya. Kemudian Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Ya, dia kembali mengambil kotak yang kedua, disimpan di bagian depan, ya, seperti ini. Ini berisikan 15 daun. Kemudian dia mengambil lagi kotak yang pertama, dia letakkan di bagian yang kedua, ya, di mana kotak yang kedua itu bersih 35, ya. Jadi berlaku lagi sistem perjumlahan, 15 ditambah 35 itu sama dengan 35, ya. Ternyata walaupun ditukar jumlahnya tetap sama, yaitu 50, ya. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering, ya. Di mana 35 tambah 15 sama dengan 50 itu sama dengan 15 tambah 35 sama dengan juga 50. Jadi 35 tambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Ya, ini berlaku sistem pertukaran, ya, di mana pertukaran itu walaupun ditukar, ya, hasilnya akan tetap sama, ya. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 tambah 930. Ini sama dengan 1050, ya. Kemudian 930 tambah 120 juga ketika ditukar itu sama saja hasilnya, yaitu 1050.
Jadi 120 tambah 930 sama dengan 930 tambah 120. Nah, ini Pak Guru ada beberapa contoh soal ya. Ini contoh soalnya yaitu 200 tambah 350. Nah, untuk mengetahuinya kita akan menyelesaikan dalam penjumlahan bersusun ya. Jadi kita tulis dulu 200 ditambah 350. Ya, baik. Kita mulai menyelesaikan dari bilangan satuannya dulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, jadi hasilnya 200 ditambah 350 sama dengan 550. Nah, kemudian ketika kita tukar 350 tambah 200 ya, apakah ini menghasilkan juga 550 atau berbeda? Ya, tentunya ya hasilnya akan sama ya, yaitu 550. Namun kita buktikan dulu apakah memang sama atau tidak ya. Jadi kita tukar, berarti 350 kita tambah dengan 200 ya. Kita mulai mengerjakan lagi dari angka satuannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 5 ditambah 0 ya 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5 juga. Ya, ternyata hasilnya sama ya, yaitu 550 ya. Jadi 200 ditambah 350 itu sama saja dengan 350 ditambah 200 ya. Oke, baik. Nah, kita melangkah ke soal berikutnya ya. Ya, ini ada 500 tambah 220 ya. Baik, kita menyelesaikan lagi dengan penjumlahan bersusun. Kita tulis dulu 500 ya, kita tambah 220. Kita mulai lagi dari angka satuannya. 0 ditambah 0 ya 0. 0 ditambah 2 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7 ya. Jadi hasilnya 500 ditambah 220 itu sama dengan 720. Nah, ketika kita tukar lagi, apakah ini hasilnya akan sama? Ya, tetap akan sama ya. Tetapi lagi-lagi kita akan buktikan lagi ya, apakah memang ketika ditukar itu menghasilkan hasil yang sama atau berbeda ya. Baik, kita tukar ya, berarti 220 kita tambahkan dengan 500 ya. Kita mulai lagi. 0 ditambah 0 0. 2 ditambah 0 2. 2 ditambah 5 7 ya. Jadi hasilnya sama ya, yaitu 720 ya. Jadi 500 ditambah 220 itu sama saja dengan 220 ditambah 500 ya. Nah, baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu adik-adik dapat pahami dengan baik. Akhir kata saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.